Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Hengki sedang asik bermain dengan bayi Zain ketika laki-laki itu sedang menghabiskan makan siangnya di ruangan. Sambil makan, Zain sambil menyuapi anaknya. Dede makin cakep aja nih. Paman Hengki Jeti makin suka. Celetuk Hengki yang seketika membuat Zain tersedak makanannya. Anjir, lu tim-tim pedoh. Zain menjita kepala Hengki. Awas aja lu mbat anak gua. Lanjutnya nyalang. Ya elah, bercanda doang. Lo Jeti bapak-bapak kaku bener. Gak tahu cara menghibur bayi lo sendiri. Nikah lagi sana sebelum anak lo frustasi. Nikah lagi kepala lo. Tanah bini gue belum kering udah lo suruh nikah lagi. Otak lo taruh di mana? Tok, tok, tok. Permisi. Iya, masuk. Seorang perempuan masuk ke ruangan Zain setelah Zain menyuruhnya. Perempuan yang ternyata adalah Zoya. Zoya melempar senyum sungkannya ketika ia berhadapan dengan Zain. Kamu temannya Reina, kan? Tanya Zain untuk memastikan. Iya, nama saya Zoya. Saya baru bekerja hari ini. Salam kenal. Zoya membungkuk kecil. Salam kenal juga. Justru Hengki yang menjawabnya dengan antusias. Wah, seneng banget ada bidadari di sini. Gila sih, makin semangat kerja nih. Oh iya, kenalin. Hengki menjulurkan tangannya. Hengki. Zoya tersenyum miris melihat tingkah Hengki. Wajah Zoya terlihat risih namun ia tetap menjap tangan Hengki. Zoya, ucapnya lalu. Dan ini, bestie terbaik gue. Manajer pemasaran. Namanya Zain. Hengki juga merangkul akrab Zain. Salam kenal, Pak Zain. Zoya melempar senyum malu-malunya. Zain turut membalas senyum tersebut yang membuat Zoya menahan teriakan dalam hati. Anjir, gila, ganteng banget. Lo harus tetap waras, Zoya. By the way, ada perlu apa? Ini kan jam istirahat. Tanya Zain. Oh, saya cuma mau ngasih berkas ini. Maaf, seharusnya saya antar sebelum jam istirahat. Zoya menyerahkan map coklat kepada Zain. Zain menerimanya. Oke, gak apa-apa. Huaa. Bayi 1 tahun itu tiba-tiba menangis kencang, membuat 3 orang dewasa di sana terkejut. Bukan hanya mereka, namun juga karyawan dilewat ikut melirik. Buru-buru Zain menggendongnya dan berusaha menenangkan. Sud, jangan nangis. Ya, kamu kenapa? Sayang. Tanya Zain tapi tetap saja anak itu menangis nyaring. Mungkin dia haus. Jawab Zoya yang masih di sana. Coba kasih minum. Hengki memberikan dot susu kepada Zain. Anak papa haus. Ayo minum dulu. Zain mengambil dot tersebut untuk ia berikan pada sang anak, namun ditolak. Diminum dong, sayang. Sud, jangan bikin papa pusing dong. Pak Zain, bukan begitu caranya. Kalau diizinkan, boleh saya yang melakukannya. Tawar Zoya. Iya. Zain menyerahkan anaknya kepada Zoya. Zoya menimangnya sembari menenangkan. Dede bayi jangan nangis lagi. Ya, tenang ya, sayang. Ujar Zoya dengan lembut. Herannya tak lama kemudian bayi kecil itu berhenti menangis. Saat itulah Zoya memberikan dot kepadanya. Kamu sudah menikah? Tanya Zain yang mendadak merasakan aura keibuan dari Zoya. Enggak. Saya belum menikah, tapi saya pernah punya anak. Hah? Maksudnya? Balas tanya Hengki. Enggege. Saya nggak tahu siapa ayahnya. Zoya menjawab dengan polosnya sampai membuat 2 pria itu bungkam keheranan. Setelah lepas ASI saya memberikan anak saya kepada orang kaya, karena saya merasa mereka yang lebih pantas merawatnya. Sedangkan saya nggak punya apapun untuk membesarkan seorang anak. Baik Zain dan Hengki hanya bertukar pandang dalam diam. Ceklek. Tiba-tiba pintu terbuka, memperlihatkan Reina yang muncul di baliknya. Reina! Seru Zoya dengan riang. Astaga, Zoya. Gue cariin lo di mana taunya di sini.
Omel Reina. Iya nih di sini. Lagi sama si kecil. Jawab Zoya. Ya ampun, gemes Benjek. Reina menghampiri Zoya dan lantas langsung merebut bayi itu untuk ia gendong. Bikin satu dong sama Pak Arsen. Celetuk Zain. Udah ada kok Spontan Reina membekap mulutnya sendiri. Apa barusan dia keceplosan? Lo hamil, Rain? Teriak Zoya yang spontan juga. Mata Reina melotot lebar. Sut. Jangan kenceng-kenceng. Dumelnya. Cie. Goda Zain. Ceritain dong gimana proses bikinnya. Celetuk Hengki. Goblok. Detik itu juga Zain mencita kepala belakang Hengki. Reina merutuki dirinya sendiri. Sepertinya ia salah datang kemari. Ini surat kesehatan yang Pak Arsen minta. Randy meletak sebuah map merah tepat di hadapan Arsen sementara pria itu sedang sibuk membaca berkas lain. Arsen meletak berkas yang ia baca lalu mengambil map merah yang Randy berikan. Di kursi eksekutifnya Arsen memeriksa sembari bersandar santai. Nama lengkap Adam menjadi pembuka sebelum Arsen membacanya. Mereka sempat membayar dokter untuk menyembunyikan penyakit beliau. Tapi saya membayarnya 2 kali lipat. Jelas Randy. Serangan iskemia. Gumam Arsen. Saya pikir ayah mertua saya memihak saya. Ternyata kelicikan putrinya menular darinya. Arsen diam berpikir dibarengi muka ketatnya menahan amarah. Memang sebelumnya Arsen menduga bahwa ada kemungkinan kalau Adam ikut berperan dalam sandiwara ini, namun Arsen sendiri berharap jawabannya adalah tidak. Namun harapan itu terlalu jauh. Apa yang selanjutnya saya lakukan? Pak Arsen. Arsen menarik napas dalam-dalam sebelum menghela napas gusar. Apalagi? Panggil pengacara saya. Saya butuh surat cerai. Saya mengerti. Randy membungkuk hormat. Tapi boleh saya tanya sesuatu? Pak Arsen. Bukannya mudah menceraikan Ibu Sheila bagi orang seperti Anda. Kenapa Anda repot-repot melakukan ini? Pertanyaan Randy membuat atensi Arsen berpindah. Dari map merah yang dibawa Randy menjadi lurus menuju dinding cermin. Arsen menatap pantulan dirinya di sana. Kamu lihat pria yang duduk di sana? Tanya Arsen bermaksud pada dirinya sendiri. Saya melihatnya. Jawab Randy. Selain dia adalah pimpinan salah satu perusahaan besar di Jakarta, dia hanya seorang anak yang dikhianati oleh ayahnya. Randy termenung mendengarnya. Siapa yang tahu bagaimana masa depan jika kita menganggap semuanya adalah hal yang sepele? Sama seperti ayah saya yang menyepelekan ibu saya. Dengan asal-asalan dia menganggap ibu saya mandul. Sheila juga sama. Jika saya memaksanya bercerai dengan kehendak saya sendiri, dengan mudahnya pandangan publik akan menusuk saya. Mereka tidak akan tahu siapa yang salah. Randy mengerti. Arsen merupakan salah satu tokoh publik yang banyak dikenali. Media pasti akan meliput perceraiannya dengan Sheila. Tidak akan mudah bagi Arsen kalau nama baiknya rusak hanya karena terburu-buru. Anda hebat, Pak Arsen. Randy memuji ketelitian bosnya itu. Tapi ada satu hal yang Anda lupakan. Lanjut Randy lagi. Apa? Arsen melirik Randy. Ayahnya Nona Reina. Slash. Hujan turun dengan lebatnya saat Adi dan Sonya sedang dalam perjalanan pulang di malam yang gelap. Sonya yang menyetir sedangkan Adi masih mengerjakan pekerjaannya yang tertunda dengan MacBook di jok belakang. Tak. Apa itu? Tanya Adi panik setelah sesuatu mengguncang mobilnya. Akan saya periksa, Pak. Jawab Sonya. Ia mengambil payung dan segera turun dari mobil. Adi diam menunggu sampai Sonya kembali masuk. Maaf, Pak Adi. Ban mobilnya pecah. Shit. Adi mengusap kasar wajahnya. Mana hujan sedang deras-derasnya. Saya akan segera memanggil montir, Pak Adi. Sonya membuka ponselnya demi melakukan sesuai yang ia katakan. Adi menatap keluar jendela. Matanya menangkap sebuah gedung pencakar langit yang familiar. Tempat di mana Reina tinggal. Montir akan datang secepatnya. Saya akan menghubungi Adit juga supaya menjemput kita. Tidak. Jangan dulu. Tahan Adi buru-buru. Sonya menatap Adi dengan bertanya-tanya. Sebaiknya kita berteduh sebentar. Di mana kita bisa berteduh? Di sana. Ting Nung. Iya, sebentar.
Ayah Reina membuka pintu dan mendapati seorang pria asing dan juga perempuan asing berdiri di luar. Siapapun itu, keduanya tampak rapi, namun sedikit basah. Siapa ya? Tanyanya kepada mereka. Maaf mengganggu. Saya kenalannya Reina. Apa Reina ada di rumah? Tanya Adi. Oh, silahkan masuk. Tapi Reina lagi gak ada di rumah. Jawab ayah Reina dengan ramah. Dia belum pulang kerja. Masalahnya Reina sedang ada urusan pekerjaan yang membuatnya tidak bisa pulang beberapa hari ini. Masuklah dulu. Sepertinya kalian kehujanan. Adi sedikit kecewa karena ternyata Reina sedang tidak ada di sana. Namun melihat sikap ramah tamah parubaya itu membuat Adi menyulam senyum. Dengan senang hati, ucap Adi. Ayo, ajaknya antusias. Adi melangkah masuk dengan disusul oleh Sonya. Ia mempersilahkan bagi Adi dan Sonya untuk duduk selagi dirinya akan menyiapkan minuman. Maaf merepotkan, Pak. Sahut Sonya segan. Enggak sama sekali, kok. Tenang saja. Sebentar, ya. Beliau pamit sebentar. Mata Adi menjelajah ke segala isi penthouse itu, sementara Sonya diam-diam memperhatikan Adi. Entah kenapa rasanya kecewa saat Adi ingin mendatangi tempatnya Reina. Pak Adi, bukannya kata Zain, Reina masuk kerja? Tanya Sonya dengan bisik-bisik kepada Adi. Saya juga tidak tahu. Balas bisik Adi. Nah, silahkan diminum. Tawar ayah Reina yang membawa senampan teh hangat ke atas meja. Adi dan Sonya mengucapkan terima kasih. Apa Reina mengatakan sesuatu hal yang lain? Pak, tanya Adi kemudian setelah menyesap teh miliknya. Beliau menggeleng. Dia gak menjelaskan secara rinci. Tapi dia dijemput oleh Arsen. Bapak kenal Arsen? Kenapa tidak? Dia bosnya Reina. Kan? Tapi Reina mengatakan mereka saling suka. Adi mengangguk mengerti. Ya, mereka memang saling suka. Jawabnya lirih. Arsen adalah pria yang baik. Reina tidak pernah cerita apapun tentang Arsen. Memangnya ada apa dengan Arsen? Adi bisa menyimpulkan sendiri kalau Reina tidak pernah menceritakan masalah Arsen. Jadi ia merasa tidak perlu buka suara. Sebenarnya bukan apa-apa. Hanya, saya pikir perempuan sering menceritakan orang yang dia suka. Oh, iya. Ayah Reina berpikir sebelum berkata. Saya hanya berharap Arsen tidak memiliki wanita lain selain Reina. Saya pun berharap Reina seperti itu. Kalau misalkan Arsen memiliki wanita lain bagaimana? Saya akan berpikir 2 kali untuk memberi restu. Ayah Reina menghela napas gusar. Reina tumbuh besar dengan membenci ibunya. Dia selalu menganggap ibunya sudah meninggal karena adanya orang ketiga. Saya tahu itu, Pak. Reina pernah cerita kepada saya. Oh iya. Wah, sepertinya kalian berdua cukup dekat. Adi tertawa canggung. Ya, begitulah. Entah bagaimana Adi harus bersikap di depan ayahnya Reina di saat dirinya adalah pelaku di mana Reina harus menghadapi situasi rumit belakangan ini. Memang bukan hal yang mudah Reina menceritakan segalanya kepada sang ayah. Adi Jeti merasa khawatir bagaimana reaksi pria parubaya itu jika mengetahui semuanya. Joya yang baru saja ingin pulang mendapati Zain masih bergelut di depan komputernya. Padahal malam sudah begitu larut. Permisi, Pak. Ucap Zoya sembari mengetuk pintu. Zain tersentak kaget karena baru saja ia nyaris tertidur. Ah, iya. Ada apa? Tanya Zain. Kenapa Anda masih di sini? Zoya melirik anak Zain yang tertidur nyenyak di atas sofa. Bukannya ini gak baik untuk kesehatan dia? Tanyanya lagi. Zain mendengus lelah. Iya, saya tahu. Tapi mau bagaimana lagi? Karena sambil menjaganya pekerjaan saya menjadi susah. Kenapa gak kasih ke babysitter? Saya agak ragu sebenarnya. Banyak kasus penganiayaan yang dilakukan babysitter. Tapi, Pak, muka Anda terlihat pucat. Saya baik. Sebaiknya kamu pulang. Ah, iya. Zoya membasahi bibir bawahnya. Rasanya dia mengkhawatirkan Zain. Tapi tidak seharusnya Zoya ikut campur. Lantas Zoya meninggalkan Zain sendirian. Seperginya Zoya, Zain menghela napas gusar. Ditatapnya foto sang istri yang berdiri kokoh di atas meja dengan muka lelahnya itu. Apa yang harus aku lakukan?
Tanyanya pada foto tersebut. Langkah lebar Arsene dan Reina memasuki ruangan yang dijaga ketat oleh beberapa bodyguard. Di dalamnya ada Sheila dan Leo yang terbaring tak sadarkan diri. Apa dia belum siuman? Tanya Arsene kepada Sheila. Sheila hanya menggeleng lemah. Arsene melempar map merah di tepi belangkar tepat di hadapan Sheila duduk. Apa ini? Tanyanya menatap pria itu. Bukti kebohongan yang keluargamu perbuat. Sheila mengeceknya sendiri. Tentu saja ia terkejut kalau yang satu ini pun ketahuan oleh Arsene. Mas Arsene, maaf. Sesal Sheila dengan kepala yang menunduk dalam. Sebaiknya cari cara yang lebih baik untuk memberitahu semua ini kepada ayahmu. Atau dia akan benar-benar stroke. Mas, aku mohon jangan sampai papa kena stroke. Sheila mulai panik. Ia meraih tangan Arsene, tapi Arsene langsung menarik tangannya. Maka jagalah kesehatannya sebaik mungkin. Begitu Leo pulih, saya ingin dia mengatakan yang sejujurnya di depan sidang perceraian kita. Jangan menghambat saya. Kamu pahamkan apa yang akan terjadi kalau kalian berani berbohong lagi? Iya. Sheila tidak punya kalimat lain selain itu. Bagus. Arsene melangkah pergi dari sana. Hanya tersisa Reina yang ingin mengatakan sesuatu kepada Sheila. Hah, sekarang kita tahu derajat anak siapa yang lebih tinggi, kan? Semoga harimu menyenangkan, MBA Sheila. Ujarnya tepat sebelum menyusul kepergian Arsene. Sheila meremas serat berkas tersebut sampai remuk. Marah, kesal, putus asa, semua bercampur satu. Sheila membenci semuanya. Mommy don't know daddy's getting hanolte at the body shop, doing something unholy. Reina sedang bersantai di sofa kamar sembari membaca majalah bersamaan dengan music video yang terputar di televisi. Reina baru saja selesai mandi dan ia masih mengenakan bathrobe di tubuhnya. Pagi yang damai baginya hari ini. Laki-laki gero. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all that you tell me that you do. Dirty boy. Cuk. Reina sedikit kaget karena tiba-tiba saja keningnya dikecup dari belakang sofa. Namun begitu Reina mendongak, perempuan itu menghela berat karena mendapati keberadaan Arsene. Kamu tuh ya bikin kaget aja. Gerutu Reina. Arsene berjalan memutari sofa dan berakhir duduk di samping Reina. Kamu tuh pagi-pagi udah godain aku. Ya. Respon Arsene menghadap Reina. Hah? Aku tim loh di sini. Diam dengan paha yang terekspos seperti ini. Arsene mengelus P4 Reina, perlahan naik ke atas. Memutar lagu eksplisit dengan bau harum sehabis mandi. Arsene mencondongkan tubuhnya hendak mencium Reina, tapi Reina justru memundurkan wajah. Reina menatap kedua mata Arsene dari jarak yang sedekat itu. Tak lama ia tertawa kecil. Itu sih kamunya yang kelebihan hormon, ucap Reina. Arsene ikut tersenyum melihat wajah cantik Reina pagi ini. Suara tawanya saja sanggup membuat Arsene semakin jatuh cinta. I'm into you, ujarnya tiba-tiba. You sir. Reina menjawabnya dengan menyimpulkan senyum. Kiss me, please. No more. Goda Reina. Senyum Arsene mendadak pudar. Kenapa? Tanyanya dengan muka merengek. Karena aku maunya kamu yang cium aku. Arsene mendengkus geli. As my pleasure. Reina mendongak nikmat ketika pompa jari yang dilakukan Arsene semakin cepat. Kakinya menggeliat tak tentu arah sementara mukanya memerah karena suhu ruangan memanas. Moan me, baby. Bisik Arsene sebelum menjilati telinga Reina. Arsene. Mau keluar? Keluarkan, sayang. Tubuh Reina menggelinjang. Erangan panjang Reina membuat pusat tubuh Arsene ikut bereaksi. Arsene mengeluarkan jarinya yang basah oleh cairan Reina. Dengan menatap dan ditatap Reina, Arsene menjilat jarinya sendiri. You don't know what you did to me. Your body lightweight speaks to me. You don't know what you did to me. Your body lightweight speaks to me. Tak berhenti di situ Arsene menarik tubuh lemas Reina dan mendudukkan Reina di pangkuannya. Reina bisa merasakan sesuatu yang menonjol di antara paha dalamnya. Namun ia tak memperdulikan itu. Tubuh panas Arsene yang menyentuh kulitnya kembali membuat Reina kegerahan. You don't know what you did to me. Paruh Arsene. Suaranya rendah dan menegangkan. Arsene menyesap buah pejal Reina.
memeluknya dari belakang untuk merapatkan jarak antar keduanya sebelum Arsene meremas buah yang satunya. Reina membusungkan dada. Milik Reina di bawah tepat bersentuhan dengan tonjolan Arsene di balik celana, membuat celana tersebut terasa lembab. Arsene, aku mau keluar lagi. Lenguh Reina yang tak bisa berhenti bergerak gelisah. Keluarlah sebanyak yang kamu mau, jawab Arsene tanpa menghentikan aksinya. Arsene bisa merasakan miliknya ikut basah karena cairan Reina yang merembes masuk ke dalam gesper. Arsene tidak tahan lagi. Ia ingin menuju ke inti permainan panas ini. Sayang, panggilnya manja sambil mendongak dari dada Reina. Iya. Reina ikut menunduk menatap Arsene. Aman gak kalau aku gempur kamu sekarang? Arsene menjilat bibir bawahnya. Aku takut anak kita kenapa-kenapa. Lanjutnya. Pikiran Reina pun tertuju ke sana. Jujur saja ia sendiri tidak tahu. Tapi diam-diam Reina merasa tersanjung di saat miliknya sudah siap tempur, tapi Arsene masih bisa mengkhawatirkan calon buah hatinya. Namun di momen yang belum terselesaikan itu, tiba-tiba saja ponsel Reina yang berada di atas berdering panjang. Arsene, ada yang nelpon. Lapor Reina setelah melirik ponselnya sesaat. Arsene kembali memasang bathrobe ke tubuh Reina sembari berkata, "Angkatlah." Reina turun dari pangkuan Arsene dan meraih benda pipi di atas meja untuk memeriksanya. Dari ayah. Reina melapor lagi. "Iya sudah, angkat saja," respon Arsene. Reina pun mengangkat panggilan tersebut. "Halo, ayah. Ada apa nelpon?" tanya Reina memulai percakapan. "Maaf ayah ganggu. Sayang, ini, ayah cuma kecarian sama surat rujukan. Soalnya kan hari ini jadwal berobat jalan ayah. Apa kamu ingat di mana terakhir tempatnya?" "Oh iya, aku lupa." Reina menepuk jidatnya. "Aku bakal pulang hari ini supaya kita berobatnya sama-sama." "Ya, gak perlu, sayang. Bukannya kamu sibuk?" "Enggak kok, hari ini lagi gak sibuk. Ayah tunggu di rumah." "Ya, nanti surat rujukannya aku aja yang cari." "Apa benar kamu lagi senggang?" "Benar. Kok? Ayah gak perlu khawatirin pekerjaan aku. Sampai ketemu di rumah, ayah." Muah. Reina mengakhiri panggilannya. "Arsene, boleh gak kalau Reina tak menemukan Arsene di tempat yang sama. Mata Reina celingukan ke sisi kamar, tapi Arsene memang tidak ada. "Arsene!" teriaknya kesal. Dan ternyata Arsene menyelesaikan sisanya sendirian di kamar mandi. Mobil Arsene berhenti di parkiran rumah sakit setelah baru saja mereka sampai di sana. Ya, Arsene yang menawarkan diri untuk mengantar Reina dan ayahnya. "Maaf kalau ayah merepotkan, Arsene," ujar pria parubaya itu dari belakang. "Ayah, ini udah ketiga kalinya ayah ngomong gitu." Kesal Reina. "Saya sama sekali gak keberatan. Justru saya senang bisa membantu," jawab Arsene sembari melepas seatbelt dan melempar senyum melalui kaca spion. "Tetap saja. Kamu kan orang yang sibuk. Ayah takut pekerjaan kamu terganggu. Pekerjaan saya selalu ada yang handal. Jadi ayah jangan risau." "Udah dong, ayo turun," ajak Reina. "Haha, iya. Kamu ini gak pernah sabaran. Biarin." Beliau geleng-geleng kepala melihat tingkah-tingkah putrinya. "Ya sudah, ayo," ajaknya yang lalu turun dari mobil. Saat Reina ingin turun, tangan Arsene menahannya. Arsene memastikan kalau ayahnya tak mendengar. "Kamu tahu kan di sini ada Sheila?" tanya Arsene. Iya ya." Reina baru teringat. Sebaiknya hati-hati. Jangan sampai ayah bertemu dengan Sheila.